Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan mengawali ibadah pada pagi hari ini dan kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan. Kita arahkan mata rohani kita kepadanya. Dan kita mengawali ibadah kita dalam pengakuan kita. Pertolongan kita adalah datangnya dari pihak Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta dengan segala isinya, dan yang senantiasa menaruh kasih setianya kepada kita. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati kita sekalian sementara kita berbuat bakti kepadanya. Haleluya. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan meskipun kita ada di rumah masing-masing. Namun karena hadirat Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan kita melakukan umatnya. Tuhan Yesus Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi bersyukur oleh karena kasih-Nya. Haleluya.
dititipkan, Kau yang ada di sebelah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Semua karena kasih, semua karena anugerah Tuhan. Engkau Tuhan yang banyak berbuat di dalam hidup kami. Bahkan rancangan-rancangan Tuhan itu indah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengerti, percaya bahwa Engkau Allah yang mengerti segala kebutuhan kami, segala yang kami perlukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau bersyukur, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Lawat kami ya Tuhan yang ada di tempat ini. Lawat jemaat-Mu, mereka yang ada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Berjamaah mereka Tuhan, memberikan kekuatan yang baru, memberikan pujian-pujian yang baru di dalam mulut mereka. Dan biarlah segala yang bernapas memuji-Mu Tuhan. Dan setiap lidah mengaku bahwa Engkau Yesus, setiap lutut bertelut menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau yang tidak terbatas itu melawat setiap kami Bapa. Terpujilah nama-Mu, termulialah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, biarlah kita tetap bersuka cita dimanapun kita berada. Kita memuji dan memuliakan Tuhan. Dan karena kasih Tuhan, kita memperoleh anugerah yang luar biasa daripada Tuhan. Oleh sebab itu, karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita pun juga sebagai murid-murid Tuhan harus mengasihi satu dengan yang lain. Haleluya. Mari kita pujikan Bukasito dengan kasih Tuhan. Lihat di wajahmu, kamu
kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih dan setia Tuhan tidak pernah layu. Dia selalu hadir di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam setiap musim hidup kita. Kasihnya lebih luas dari samudra dan lebih tinggi dari cakrawala. Kasih dia tak apa.
Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara sekalian. Apa kabar? Sudah berapa kali kita beribadah online, tidak terasa. Tapi saya berharap melalui ibadah yang kita lakukan, walaupun secara online seperti sekarang, dapat tetap menjadi berkat buat kita semua yang bersama-sama mendengarkannya. Sebelum kita mulai membahas firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami kerajaan surga, segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Terima kasih buat semua berkat yang sudah Kau berikan kepada kami, sehingga kami ada dalam kondisi tubuh yang sehat pada pagi hari ini, untuk kami bersama-sama beribadah walaupun secara online. Biarlah kiranya tangan kasih Tuhan yang menuntun, menyertai, membukakan hati pikiran kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami dapat praktekkan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Bapa, izinkan hamba untuk menyampaikannya, dan biarlah apa yang hamba sampaikan itu semua adalah firman Tuhan saja. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya diberi tema mengenai satu roh, satu tujuan. Dan ini saya ambil ayatnya di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 dan 13. Saya akan bacakan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membahas dengan satu roh satu tujuan ini, kita akan berbicara tentang keragaman. Dan keragaman ini terdiri dari keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang mana keragaman ini seringkali menjadi ancaman bagi kesatuan. Dan hal ini terjadi karena banyak orang cenderung lebih mengedepankan perbedaan yang nampak di luar daripada menggali kesamaan yang ada di dalam. Mereka lebih terpaku pada jumlah atau kuantitas perbedaan daripada nilai atau kualitas atau dari kesamaan tersebut. Tidak heran pertikaian muncul atas nama perbedaan. Dan kita tahu persoalan ini seperti ini sangat-sangat disayangkan, karena satu kesamaan itu seharusnya cukup untuk menyisihkan 10 perbedaan. Kesamaan secara spiritual atau kesamaan secara roh seharusnya bisa melampaui semua perbedaan, baik itu ras, personal, maupun budaya. Kesamaan spiritual apa yang dimiliki oleh semua orang percaya? Bagaimana kita bisa memperoleh dan menikmati kesamaan tersebut? Kesatuan dan keragaman bukanlah musuh bebuyutan. Pada bagian sebelumnya, Paulus sudah menerangkan bahwa kesatuan di dalam keragaman itu justru mencerminkan bahwa Allah Tritunggal. Kita bisa lihat di 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan 6. Kemudian yang kedua, keragaman karunia rohani itu berasal dari satu roh yang sama. Dan itu ada di ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Untuk menerangkan kebenaran ini secara lebih sederhana, Paulus menggunakan perumpamaan tubuh. Seperti yang di ayat 12 dikatakan, karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Kalau secara sederhana saya bisa umpamakan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa tubuh itu satu, tidak bisa terpisah-pisahkan. Ketika ibu-ibu pergi ke pasar, belanja, maka seluruh tubuh ibu
pasti akan ikut pergi ke pasar. Ketika bapak-bapak berangkat ke tempat kerja atau mungkin ke gereja, saya yakin seluruh tubuhnya juga ikut. Nggak bisa ketika kita mau ke gereja, mata masih ngantuk. Ya udah, mata mah tinggal di rumah aja, nggak usah ikut. No, nggak bisa. Harus ada kebersamaan, kompak, harus kompak. Seperti dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini. Kita tahu bahwa Bapak Presiden kita Pak Jokowi berkata bahwa beliau minta semua menteri, gubernur, wali kota, bupati, lurah sampai RT RW dan seluruh masyarakat kompak dalam menghadapi virus ini. Karena kita tahu yang terlihat di lapangan masih banyak hambatan yang terjadi. Ketika orang masih tidak mau stay at home, tidak mau work from home, masih banyak yang nggak mau pakai masker, gitu, merasa daya tahan tubuhnya kuat. Dan kemudian juga masih banyak orang yang berkumpul, tidak mau menjaga jarak, tidak ada physical distancing, dan lain-lain. Sehingga akhirnya pihak pemerintah terpaksa melakukan pembatasan sosial berskala besar atau yang kita kenal dengan istilah PSBB. Guna mencegah pertambahan jumlah orang yang terpapar virus bisa meningkat terus. Beberapa waktu yang lalu saya melihat di sebuah video, walaupun mungkin itu ada sedikit kami bercanda, dia katakan begini, seorang pejabat tersebut mengatakan bahwa instruksinya sudah jelas apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Kalau tidak, pilihannya hanya 3. Yang pertama, pilihan pertama adalah tinggal di rumah. Dan pilihan yang kedua, tinggal di rumah sakit kalau kita tidak mau tinggal di rumah. Dan ketika dokter sudah tidak bisa menangani, hal yang ketiga, tinggal kenangan. Kita dimasukkan ke peti, tinggal kenangan. Dan kita tahu dengan kondisi saat ini, kalau sampai mengambil nyawa, nggak ada tuh yang namanya jenazahnya didandanin dulu, dikenain pakaian yang bagus, dibawain Alkitab, walaupun mungkin dalam kehidupan sehari-hari jarang baca Alkitab ini. Dan kemudian tidak ada acara kebaktian tutup peti, tidak ada kebaktian penghiburan, kebaktian keberangkatan jenazah. Semua itu harus dilewati. Dan waktu penguburan kita tahu hanya harus dilakukan dalam waktu 4 jam saja. Beberapa waktu yang lalu, seorang famili saya juga meninggal akibat virus tersebut. Dan kejadiannya meninggalnya adalah jam 6 sore. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh anak-anaknya? Saat itu mereka harus mencari tempat di mana harus memakamkan jenazah orang tuanya. Saya ingat waktu itu pas hujan lebat ini. Adalah sebuah hal yang sangat-sangat tidak mudah. Bapak Ibu sekalian, apa penjelasan bagi kesatuan tubuh itu? Ayat 13 dijelaskan. Semuanya berhubungan dengan roh. Sebagaimana terlihat dari kata-kata satu roh yang muncul sebanyak 2 kali di ayat tersebut. Kata satu ini dipadukan dengan kata semua yang muncul juga sebanyak 2 kali. Dan maksudnya, semua keragaman disatukan di dalam satu roh. Maksudnya adalah semua keragaman dalam ayat tersebut, semua keragaman disatukan di dalam satu roh. Dan pemunculan keterangan baik orang Yahudi maupun orang Yunani, mau baik budak maupun orang merdeka, dan kalau boleh saya minta izin untuk ditambahkan bahwa orang kaya, orang miskin, orang ganteng, orang jelek, orang Sunda, orang Jawa, orang Tionghoa, orang bule, dan seterusnya, menyiratkan bahwa kesatuan rohani itu jauh lebih penting daripada perbedaan status sosial atau ras. Dan kesatuan ini memang tidak
meniadakan kasus tersebut, tetapi melampauinya. Jadi kesatuan ini tidak meniadakan status tersebut, tetapi harus melampauinya. Dan membuat semua perbedaan yang disebabkan oleh keragaman sosial dan kultural tersebut menjadi tidak penting lagi. Namun akhir-akhir ini ada hal-hal yang menurut saya sangat disayangkan. Saya ingin sedikit menyoroti kekristenan saat ini yang dihiasi oleh para pemimpin rohani yang ternama. Atau mungkin kalau boleh saya sebut pemimpin rohani superstar. Yang melakukan banyak hal-hal hebat. Dan banyak jemaat yang sangat mengagumi karena mereka melihat pemimpin rohani mereka terus mengalami promosi. Kemudian mungkin bertemu dengan orang-orang besar dan melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan semua orang memujinya sebagai hamba Tuhan yang sukses dan luar biasa. Tapi kalau kita teliti lebih lanjut, maka kita akan mendapati sesuatu yang kurang berkenan. Kalau menurut saya kurang pas. Saya nggak berani bilang salah dengan fenomena dunia kekristenan tersebut. Karena jikalau para pemimpin rohani itu menangkap pola Tuhan dan memainkan fungsinya secara tepat, yaitu untuk memperlengkapi jemaat, maka yang seharusnya muncul ke permukaan dan menjadi orang yang terpandang, menjadi orang yang disegani dan berpengaruh, itu adalah jemaat. Oleh karenanya, kita perlu menyikapi dengan tepat apa yang sedang terjadi saat ini. Agar kita tidak terhanyut dengan berbagai aliran pengajaran yang tidak akurat. Membuat kita tidak bisa melihat lagi agenda kerajaan surga yang sebenarnya di akhir zaman ini. Yang sedang membangkitkan pelayanan tubuh Kristus. Di mana seluruh jemaat bangkit dalam kuasa roh dan mewarisi roh yang sama. Agenda yang sama, tujuan yang sama. Dan itulah yang harusnya terjadi. Bukan pemimpin rohaninya yang menonjol sendirian, melainkan seluruh jemaat memberi dampak yang kuat sebagai satu tubuh Kristus, di mana seluruh jemaat berfungsi menyelesaikan agenda Tuhan yang diberikannya kepada sang pemimpin rohani tersebut. Memang hal ini masih sulit diterima karena sudah terlalu lama kekristenan terpaku hanya pada pergerakan perorangan saja, di mana hanya satu orang yang menonjol dan yang lainnya hanya sebagai pengikut saja, sebagai follower saja. Namun Bapak Ibu sekalian, ketika di dalam gereja keberagaman yang ada sudah terwujud, sudah dilebur di dalam satu roh, maka jemaat Tuhan, pengerja dan hamba Tuhannya akan memiliki visi dan misi yang sama, memiliki tujuan yang sama. Dan ketika hal tersebut terwujud, maka jemaat akan bergerak selalu ke arah yang sama. Bahagia bersama bila tujuan tersebut tercapai. Dan mungkin juga kecewa bersama-sama kalau tujuannya tidak tercapai. Selama saya bergereja di sini, walaupun gereja kita kecil, imut, tapi indah, sering saya melihat hal-hal yang besar terjadi di sini. Salah satunya ketika kita mulai pembangunan gedung gereja. Dengan modal di tangan hanya puluhan juta, kita mampu dengan satu hati, satu roh, dan tentu saja dengan pertolongan tangan Tuhan, membangun gereja Tuhan seperti yang kita saat ini pakai, dengan nilai ratusan juta rupiah. Beres. Dan kalau saat ini gereja Tuhan di Budiman punya rencana untuk membeli Videotron dengan nilai sekitar 175 juta, dengan satu roh, satu hati, satu tujuan, saya yakin tujuan tersebut juga akan tercapai. Bapak Ibu sekalian, salah satu pertanyaan yang sering muncul pada anak-anak Tuhan, apa sih tujuan hidup, tujuan utama hidup orang Kristen? Kita tahu sejak awal penciptaan, Allah memberikan mandat kepada manusia, yaitu untuk memenuhi bumi dan untuk mengelola seluruh alam ciptaannya. Namun, jauh daripada sekedar mendirikan pernikahan keluarga, beranak cucu serta mengelola bumi tersebut,
tentu ada tujuan yang lebih utama dari semuanya itu. Dengan kata lain, bagi orang Kristen, pencapaian cita-cita, kedudukan atau kekuasaan, kekayaan atau kesuksesan bukanlah tujuan hidup yang utama. Semua itu hanyalah alat untuk mencapai tujuan yang lebih utama atau tertinggi. Pertanyaannya, apakah tujuan utama yang tertinggi manusia? Jawabannya adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati kehadirannya selamanya. Jadi ketika kita satu roh, kita punya tujuan yang sama, yaitu untuk memuliakan Allah dan menikmati kehadirannya selamanya. Fokus dari jawaban tersebut adalah memuliakan Allah, yang harus menjadi tujuan utama dari semua aktivis gereja dan gerak hidup orang Kristen. Dan hal ini secara sederhana disimpulkan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 yang saya akan bacakan. Jadi entah kamu makan atau minum atau apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu sekalian, apakah kehidupan Anda hari ini sudah mencapai kesuksesan hidup sesuai dengan status Anda sebagai orang percaya? Bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang percaya supaya dapat mewujudkan tujuan hidup kita? Kalau sudah muncul keinginan dalam diri seorang Kristen untuk memuliakan Allahnya, dia pasti akan memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Dia juga akan mencari cara-cara yang terbaik untuk menghasilkan hidup yang memuliakan Allah. Sebagai ayat penutup, saya ambil dalam Roma 11 ayat 36 yang mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam doa kembali. Tuhan Allah Bapa kami kerajaan surga, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Walaupun apa yang hamba sampaikan hanya singkat saja, tapi biarlah ini semua bisa menjadi berkat bagi kami pada pagi hari ini dan dapat menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Ketika kami memiliki satu roh yang sama, kami dapat melakukan tujuan yang sama dan dapat kami capai bersama-sama. Terima kasih Bapa buat semua firman yang sudah disampaikan ini. Biarlah ini menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan pada pagi hari ini. Berkati jemaat Tuhan di Gereja Isra Masih Budiman ini Tuhan. Pimpin kami ketika kami mengikuti akan kondisi saat ini, PSBB ini. Biarlah Tuhan yang berikan hikmat dan akal budi, kesabaran, sehingga kami dapat melalui akan kondisi seperti ini dan kami dapat lalui dengan baik. Dan kami dapat segera kembali kepada kehidupan yang normal. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan semua ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Budiman yang ada di rumah. Pengumuman untuk kita pada pagi hari ini. Pertama, ibadah online sampai waktu yang belum ditentukan. Kedua, ikuti anjuran PSBB dan jangan lupa pakai masker. Yang ketiga, bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persepuluhan dan persembahan, boleh diantarkan di gereja mulai dari hari Selasa sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 1 siang. Dan boleh ditransfer melalui BCA, rekening BCA di bawah ini. Demikian saja, sebelum kita mengakhirinya, kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita, bagi gereja-gereja, dan bagi jemaat di tempat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, kami ucap syukur Tuhan atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia, yang kami kasihi ini Bapak. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau melindungi, memberkati bangsa Indonesia kami ini Tuhan. Dan kami menyerahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Tolong Bapak Engkau pulihkan bangsa kami, Engkau lindungi bangsa kami, Engkau jauhkan bangsa kami dari segala mara bahaya Bapak.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau mendengarkan setiap keluh kesah mereka Tuhan, kiranya Engkau melindungi mereka, menjagai mereka Tuhan, dan menjauhkan mereka dari segala mara bahaya, dari segala malapetaka yang sedang terjadi pada saat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit Bapa, kiranya Engkau menjamah menyembuhkan mereka ya Bapa. Tolong mereka Tuhan, lindungilah kami senantiasa, dan biarlah tangan pengasihan-Mu yang terus berada, yang terus melindungi, menjagai kehidupan kami. Kami menyerahkan jemaat-Mu, kami menyerahkan jemaat yang Kau kasih ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita berbuat bakti kepadanya, kembali kita arahkan mata rohani kita kepadanya. Angkatlah tanganmu dan pandanglah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Pastinya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah bakul tempat nasimu, diberkatilah adonan tempat kuemu, diberkatilah usaha dan pekerjaan tanganmu, diberkatilah segala kebutuhan rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah waktu engkau keluar dan masuk pintu rumahmu. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.